Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 46. Kebencian Oma. Atmosfer di ruangan itu terasa berubah dalam seperkesekian detik bagi Audi. Seluruh tubuhnya bagai dilahap api. Ingin rasanya ia balas perbuatan tidak manusiawi Aileen semalam yang mencakar dan memukulinya, memberinya rasa sakit dan malu yang lebih dibanding yang ia dapatkan. Akan tetapi wanita itu memilih jalan aman. Tujuannya datang adalah untuk Alfian dan ia harus bermain cantik. Audi memiliki keyakinan bahwa semesta seorang Alfian Setio Darmawan masih berpusat pada dirinya, dan hati yang sempat ia patahkan itu masih bertaut padanya. Tidak semudah itu untuk terganti dengan yang lain, apalagi hanya untuk wanita seperti Aileen. Ketika sang rival menuju ayunan dan menggendong putranya, Audi masih menatap wanita itu. Dari tempatnya berdiri, ia dapat melihat wajah bayi kecil yang memang memiliki kemiripan sempurna dengan Alfian. "Maaf ya sayang, Mama baru pulang. Papa habis ajak Mama nginap di apartemen. Kamu tidak rewel kan?" bisik Aileen sambil mengusap punggung putranya. Nada bicara Aileen yang menekan kata nginap di apartemen membuat pikiran Audi melayang-layang. "Baru diajak tidur satu malam saja kamu sudah sesenang ini." Audi berdecih membuang muka. Ternyata selera Alfian mengalami penurunan. Aku pikir istri pilihannya akan berada satu tingkat di atasku, atau paling tidak seimbang denganku." Mata Aileen menyorot penuh selidik, mencoba membedah maksud ucapan wanita itu. "Asal tahu saja, dulu Alfian juga seperti itu padaku, bahkan lebih. Dia tidak bisa jauh dari aku. Kami bahkan pernah tinggal bersama di apartemen saat aku kuliah di luar negeri. Kamu bisa bayangkan sendiri apa yang dilakukan sepasang kekasih yang tinggal berdua di satu apartemen." Kalimat panjang Audi tak langsung ditelan mentah-mentah oleh Aileen, meskipun ada banyak tanda tanya yang bermunculan di benaknya tentang masa lalu suaminya dengan sang mantan. Apakah benar yang diucapkan Audi bahwa mereka dulu seintim itu? Membayangkan suaminya menghabiskan malam panas dengan wanita lain saja sudah membuat Aileen kepanasan, namun ia tahan sebisa mungkin. "Karena itu jangan terlalu percaya diri. Alfian tidur denganmu karena dia laki-laki normal yang memiliki kebutuhan biologis. Dia bisa saja tidur denganmu tapi justru membayangkan melakukannya dengan wanita lain." Jika Audi mengira Aileen akan kesal dengan ucapannya, maka salah besar. Karena kini wanita itu malah terlihat santai. Dina, sang baby sister, segera mendekat ketika mendapat isyarat dari sang majikan. "Dina, tolong bawa boy ke kamarnya." "Baik, Nona." Setelah memastikan bahwa di ruangan itu tinggal mereka berdua, Aileen menatap wanita angkuh di hadapannya. "Wah, sepertinya susah sekali untuk move on dari suamiku ya. Tapi sayang sekali, kuota tempat di hati Alfian Setio Darmawan sudah penuh, di-booking oleh Aileen Nadia Anjani. Jadi tidak ada lagi tempat untuk mantan." Aileen mengedipkan sebelah matanya, menerbitkan senyum menyeramkan. "Oh iya, kalau luka yang semalam tidak cukup untuk menyadarkanmu, beritahu aku. Aku siap melukis cakaran lagi di kulitmu." Audi seketika mundur memberi jarak. Tajamnya cakaran Aileen masih terekam jelas dalam ingatannya. "Oma, tolong." Sementara di dalam sebuah ruangan, belum ada pembicaraan antara Oma dan Alfian sejak memasuki ruangan itu. Keduanya saling diam dengan pikiran masing-masing, dan terutama Oma Titian. Tidak pernah terbayangkan sepanjang hidupnya bahwa cucu yang ia besarkan dengan penuh kasih sayang itu akan berani menentangnya demi seorang wanita yang baru masuk ke dalam hidupnya. "Jadi kamu tidak akan menghukum wanita itu karena perbuatannya yang sudah menganiaya Audi?" "Kenapa aku harus menghukumnya? Audi sudah membuat Aileen marah dan dia pantas mendapatkan itu. Bahkan kalaupun Aileen memukulinya, lebih dari itu membuat Oma menatap garang.
Mata kamu benar-benar sudah tertutup untuk kesalahan wanita itu ya. Buka matamu, Al. Apa sih yang membuat kamu mempertahankan istri kamu itu? Bukannya sejak lama kamu mencintai Audi. Menarik napas dalam, Alpian menekan emosi, tak ingin sampai kehilangan kendali dan membentak sang oma. Kalau oma datang ke sini hanya untuk menghasut aku supaya meninggalkan Aileen, lebih baik oma pulang saja. Kalimat tegas Alpian itu berhasil membungkam oma. Oke, oma tidak akan bahas Audi lagi. Tapi bagaimana dengan keluarga kita yang kamu pecat pagi tadi? Kamu tahu, Alpian, oma benar-benar kecewa sama kamu. Bisa-bisanya kamu lebih mementingkan orang lain dibanding keluarga kamu sendiri. Mata Alpian menyorot tajam. Ada tatapan tak suka mendengar ucapan sang oma. Harus berapa kali aku bilang kalau Aileen bukan orang lain, oma. Dia istriku, ibu yang melahirkan anakku. Istri yang kamu bayar 1 miliar untuk semalam maksudnya? Desis oma sinis. Terserah oma maunya apa, mau menyebutnya apa. Alpian seakan tak peduli. Oma kembali menggeleng tak percaya. Pokoknya oma tidak mau tahu. Oma minta batalkan pemecatan atas semua anggota keluarga kita dan terima mereka bekerja di perusahaan lagi, desak wanita itu. Maaf oma, aku juga tidak peduli siapapun mereka, keluarga atau bukan. Aku tidak akan mengubah keputusanku sebelum mereka datang dan meminta maaf secara langsung pada Aileen. Kamu sudah tidak waras, Alpian. Wanita itu benar-benar berhasil menguasai kamu sampai membuatmu terbutakan seperti ini. Kesabaran Alpian benar-benar terkikis oleh setiap ucapan oma yang terus menyalahkan istrinya. Jangan membuatku membenci oma juga, pekik Alpian menahan ledakan emosi. Apa sih yang membuat oma segitu bencinya dengan istri dan anakku? Apa salah Aileen sampai oma begitu tega menghinanya di hadapan seluruh keluarga kita? Amarah oma ikut tersulut. Salah Aileen itu banyak, dia itu berasal dari keluarga penipu. Nana dan Riana menipu kita mentah-mentah. Oma tidak pernah mempermasalahkan latar belakang wanita yang dekat dengan kamu. Seandainya saja Aileen tidak berasal dari keluarga penipu itu, Oma pasti akan merestui kamu menikahi dia. Alpian berdecak kesal. Oma akan menyesal kalau tahu siapa Aileen yang sebenarnya. Bagi Oma, dia tidak lebih dari anak seorang penipu yang memanfaatkan anak yang dia lahirkan untuk mengikat kamu. Tak ada sanggahan dari Alpian. Lelaki itu memilih beranjak menuju meja kerjanya dan membuka salah satu laci, mengeluarkan sebuah map berwarna biru. Lalu ia serahkan kepada sang Oma. Oma mau tahu siapa Aileen yang sebenarnya? Semuanya ada di sini. Apa itu? Buka saja. Oma meraih map pemberian Alpian. Ragu-ragu ia membuka lembar pertama dan menemukan berkas yang sudah lapuk termakan usia. Ia benarkan kacamata yang membingkai matanya, lalu membaca barisan huruf yang tertera di sana. Nama Aileen Nadia Anjani tertulis dengan tinta hitam bersama sebuah nama yang tertera sangat familiar bagi Oma. Bram Sanjaya. Kelopak mata keriput Oma titian membeliak. Nama itu mana mungkin ia bisa melupakan. Untuk sesaat waktu seperti berhenti berputar bagi Oma. Tidak ada kata yang terucap dari bibirnya. Apa yang ia temukan memaksa sepasang bola matanya melelehkan cairan bening. Oma pasti masih ingat nama itu. Alpian lantas berjongkok di hadapan sang Oma ketika melihatnya mulai menjatuhkan air mata. Ya Oma, Aileen adalah anak Om Bram yang menghilang setelah kecelakaan itu. Isak tangis mulai terdengar, belum ada satu kata pun yang terucap dari mulut wanita renta itu. Lidahnya terasa keluh. Aku harus apa, Oma? Karena keserakahan papa, anak yang tidak berdosa harus jadi korban. Aileen harus jadi anak yatim piatu di usia balita. Bisa Oma bayangkan bagaimana kehidupan Aileen tanpa orang tuanya. Kita hidup dalam kemewahan dan Aileen hidup dalam keterbatasan. Dan semua itu hasil perbuatan papa.
Pikiran Oma Titian tertuju pada kecelakaan fatal yang terjadi 20 tahun yang lalu. Kejadian naas yang membuatnya seperti dikejar dosa dan bermimpi buruk hampir setiap malam. Bagaimana aku akan menanggung kejahatan papa Oma? Bagaimana kalau suatu hari nanti Aileen tahu bahwa aku adalah anak dari pembunuh kedua orang tuanya? Apa dia akan menerima semua itu? Atau malah membenciku? Layaknya tersambar petir, tubuh Oma gemetar. Hanya air mata yang mengalir semakin deras dari bola matanya. Map biru di tangannya jatuh begitu saja. Karena kejahatan papa, Aileen harus terjebak bersama kakak dan ibu tirinya. Apa Oma tahu apa yang dialami Aileen sepanjang hidupnya bersama mereka? Trauma seperti apa yang mereka berikan kepada Aileen? Luka seperti apa yang mereka goreskan? Hatinya dihancurkan berkeping-keping Oma. Mentalnya dijatuhkan. Dia dijadikan robot untuk memenuhi semua obsesi kakak dan ibu tirinya. Bahkan dia dijual seharga 1 miliar untuk menjadi budak nafsu. Air mata Oma Titian semakin menganak sungai. Dan bagaimana kalau seandainya yang membeli Aileen malam itu adalah laki-laki brengsek yang tidak bertanggung jawab? Bagaimana kalau seandainya dia dibuang lagi, dikeroyok oleh orang-orang di sekelilingnya? Semua hal buruk yang menimpa Aileen adalah hasil perbuatan papa Oma, dan sekarang Oma mau menambah lukanya. Tidak akan kubiarkan. Aku akan melawan siapapun yang berusaha menyakiti Aileen, sekalipun itu Oma. Nah, segitu dulu ya bab 46-nya. Makasih banget loh yang selalu stay tune. Jangan lupa di subscribe, di like. Makasih, bye-bye.